Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Ardia Pramesti, NPM 20170505104 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang UAS analisis numerik dengan materi interpolasi Newton. Definisi interpolasi. Interpolasi dalam analisis numerik adalah sebuah metode membangun titik data baru dalam kisaran set diskrit titik data yang diketahui. Contohnya, kita akan mengetahui jumlah penduduk Singapura pada tahun 2017 ketika kita mengetahui jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012, 2015, 2018, dan 2021 dan seterusnya. Maka proses mencari jumlah penduduk tahun 2017 disebut interpolasi. Lalu, di sini terdapat kelemahan interpolasi Lagrange. Itu yang pertama, jika jumlah titik ditambah atau dikurangi, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Yang kedua, interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama, sehingga kita memerlukan bantuan dari interpolasi Newton untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam tinjauan polinom lanjar pada persamaan P1X, Y0 plus Y1 min Y2 per X1 min X0 dikali X min X0. Persamaan ini dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi P1X Y0 X min X1 per X0 min X1 ditambah Y1 X min X0 per X1 min X0, atau dapat dinyatakan dalam bentuk P1X sama dengan A0 L0 X plus A1 L1 dan X dengan persamaan P1X A0 L0 X plus A1 L1 X ini diberi nama sebagai polinom Lagrange 1 derajat 1. Lalu ini untuk interpolasi metode Newton. Kita akan mencari interpolasi polinom berderajat n yang mengenai titik-titik x0, y0, dan x1, y1 dan sampai ke xn, yn yang banyaknya n plus 1 dalam bentuk polinom interpolasi Newton itu y sama dengan yx sama dengan px, itu seperti gambar. Dengan px sama dengan px0 ditambah x min x0 p x1, x2 dengan tambah x min x0 dikali x min x1 p x2 x1 dan x0 ditambah x min 0 kali x min x1 dikali x min x2 p x3 x2 x1 x0 sampai dengan x min x0 dikali x min x1 sampai dengan x min xn min 1 p xn xn min 1 sampai x1 x0, dimana p x1 x0 itu disebut beda terbagi hingga pertama. Untuk p x2 x1 x0 itu disebut beda terbagi hingga kedua. Lalu untuk p x3 x2 x1 dan x0 itu disebut beda terbagi ketiga dan seterusnya sampai akhirnya ke p xn xn min 1 sampai ke x1 x0 itu disebut beda terbagi hingga ke n, dan px0 sama dengan y0 dan px1 sama dengan y1 sampai dengan pxn sama dengan yn. Untuk teorema interpolasi Newton itu jika titik S1, X2 sampai dengan xn sampai dengan xn plus 1 berbeda satu sama lain, maka terdapat satu dan hanya satu polinom berderajat maksimum n yang melalui titik-titik x1, f1, x2, f2 sampai ke xn plus 1, fn plus 1. Untuk keperluan ini, kita selalu mengasumsikan bahwa variabel x mempunyai diferensi uniform, artinya xn sama dengan x0 ditambah nh
dengan n bilangan bulat, maka kita peroleh berikut ini. Fxs sama dengan fx0 plus sh sama dengan fs, dengan s adalah suatu bilangan rasional yang dihitung dari rumusan s sama dengan x min x0 per h. Lanjutan dari metode tadi, apabila fx sama dengan pn sama dengan t hingga pn x, maka pnx diberikan oleh rumus-rumus ada satu itu Newton Gergi maju. Dengan Newton maju itu dengan rumusan cocok jika x0 hingga xn itu rumusnya pnx sama dengan f0 ditambah s1 f0 ditambah s2 delta kuadrat f0 sampai dengan sn delta n f0. Dan yang kedua itu ada Newton Gergi mundur, itu rumus ini cocok digunakan pada xn hingga x0 dengan rumusan pnx sama dengan f0 ditambah s1 delta f1 min f1 plus s plus 1 2 delta alpha 2 alpha kuadrat f min 2 sampai dengan s plus n min 1 n alpha n f pangkat min 1 dengan menggunakan hubungan delta sama dengan alpha e. Maka rumus di atas dapat ditulis sebagai pn x f0 ditambah s1 alpha f0 ditambah s plus 1 2 alpha kuadrat f0 sampai dengan s plus n min 1 n delta n f0. Untuk contoh soal dari interpolasi metode Newton ini, ada satu contoh, yaitu carilah interpolasi polinom derajat 3 menggunakan titik-titik 0,11, 21, dan 45 berturut-turut sebagai x0, y0, x1, y1, x2, y2, dan x3, y3 dengan urutan itu tadi. Maka jawabannya itu kita bisa mencari px1, x0 dulu, itu menggunakan px1 min px0 dibagi x1 min x0, yaitu tadi x1 nya itu 1 dan x0 nya itu tadi 0, jadi dimasukkan saja 1 dikurangi p x0 itu 1 dengan dibagi 1 min 0 sama dengan 0. Lalu untuk px2 x1 itu menggunakan rumus px2 min px1 dibagi x2 min x1 dengan 2 sama dengan hasilnya 2 min 1 dibagi 2 min 1, karena x2 nya itu 2 dan x1 nya itu 1 dan hasilnya 1. Selanjutnya sama dengan dengan px3 x2 menggunakan rumus ini, dan dimasukkan x3 nya itu ada 5 dan x2 nya itu ada 1 dengan menghasilkan 3/2. Lalu untuk px2 untuk persamaan berikutnya px2 x1 dan x0 itu menggunakan rumus px2 x1 dikurang px1 x0 dibagi x3 min x0 dengan hasil 1 kurangi 0 dibagi 2 min 0 dengan hasil px2 x1 itu sama dengan 1, hasil px1 x0 itu sama dengan 0, dan hasil dan x3 itu 2 dan x0 itu 0, maka hasilnya adalah 1/2. Lalu untuk persamaan selanjutnya itu px3 x2 dan x1 sama dengan atasnya. Kita masukkan saja hasil dari px3 x2 itu 3/2. px2 x1 itu menghasilkan 1 dan x3 itu 4 dan x2 itu 1 dan menghasilkan 1/6. Lalu dihasilkanlah persamaan px3 x2 x1 x0 dengan rumusan p x3 x2 x1 dikurangi px2
X1 X0 dibagi X3 min X0 dengan hasil 1 per hasil ini ada 1/6, hasil ini adalah 1/2, ambil dari persamaan atasnya, lalu X3 itu 4, X0 itu 0 dengan hasil min 1/12. Lalu untuk hasil akhirnya itu adalah Px itu Px0 ditambah X min X0, Px1 X0 ditambah X min X0, X min 1, Px2 X1 X0 dan ditambah X min X0, X min X1, X min X2, dan Px3 X2 X1 dan X0 dengan hasil ini 1 untuk hasil Px0, lalu X min 0 dikali 0 itu untuk hasil persamaan yang ini, lalu yang X min 0 X min 1 setengah itu untuk menghasilkan persamaan yang ini, lalu X min 0 X min 1 X min 2 dikali min 1/2 itu untuk menghasilkan persamaan yang ini. Lalu hasil akhirnya itu adalah 1 ditambah 1/2x, X min 1 min 1/2x kali X min 1 X min 2. Jadi itu hasil interpolasi polinom derajat 3 menggunakan titik 0,1, 1, dan 22 dan 45. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.